آله الطاهرين الطيبين وأصحابه غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, mengundi payun mangga orang sami-sami menjadikan puji sinarang syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mana dina waktu seorang sadayana biasa kapal di tempat anu insyaallah pinuku kabarokah ieu. Daya sanes ya, tidak ada lain kita berkumpul di tempat ini semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menjalankan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga terutama untuk menghubungkan diri kita dengan para tuan-tuan guru kita, yang mana beliau ini adalah seorang ulama besar yang merupakan angkatan awal bagi Muqaddam Thariqah Tijaniyah, yang mana Syekh Utsman Domiri ini beliau lahirnya di Yaman Selatan pada tahun 1870. Kemudian beliau hijrah ke Indonesia. Dan beliau ini adalah merupakan seorang ulama yang menguasai berbagai macam ilmu, baik itu Quran, hadis, fikih, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Bahkan beliau juga pernah menimba ilmu di kota suci Mekah, di Mesir, kemudian juga di Sudan. Maka beliau merupakan ulama yang menjadi referensi untuk para ulama yang lainnya. Kemudian Syekh Utsman Domiri ini beliau mempunyai istri. Bahkan di dalam riwayat beliau menikah dengan istrinya itu sampai 3 kali. Kemudian beliau kurang lebih mempunyai anak keturunannya itu sampai 23 anak. Jadi anaknya banyak. Kemudian Syekh Utsman Domiri ini beliau adalah seorang murid daripada Syekh Ali At-Thayyib. Jadi beliau itu muridnya Syekh Ali At-Thayyib. Syekh Ali At-Thayyib ini adalah merupakan ulama besar asli orang Madinah, kota suci Madinah Al-Munawwarah, yang mana beliau seorang Syekhul Syuyukh, gurunya dari guru-guru para ulama-ulama kita, utamanya yang ada di Indonesia. Nah, beliau Syekh Utsman Domiri ini salah satu di antara muridnya. Bahkan Syekh Utsman Domiri ini sebelum beliau menjadi Muqaddam Thariqah Tijaniyah, beliau sudah mengambil thariqah lain itu sampai 43 thariqah. Jadi beliau bahkan dari 43 thariqah itu beliau menjadi mursyid. Maka seketika itu ketika melihat seorang ulama besar yang datang dari kota suci Madinah, beliau merasakan melihat bahwasanya ini Syekh Ali At-Thayyib ini bukan orang sembarangan. Nah, maka ketika Syekh Utsman Domiri itu mau ditalkin oleh Syekh Ali At-Thayyib, maka Syekh Ali At-Thayyib itu keburu pulang ke Madinah. Sehingga beberapa hari menjelang pulang ke kota suci Madinah itu, Syekh Ali At-Thayyib itu menolak untuk mentalkin daripada Syekh Utsman Domiri. Hingga akhirnya beliau menyuruh, kalau antum mau talkin masuk ke dalam Thariqah Tijaniyah, engkau datang aja ke kota suci Madinah. Nah, nanti ketika engkau datang ke kota suci Madinah, nanti saya yang akan menyambut engkau di sana. Nah, singkat cerita, Syekh Utsman Domiri karena keinginan yang besar untuk masuk ke dalam Thariqah Tijaniyah, meskipun beliau sudah masuk ke dalam 43 thariqah, bahkan menjadi mursyid, akan tetapi melihat gurunya ini Syekh Ali At-Thayyib ini yang begitu luar biasa, bahkan Syekh Ali At-Thayyib ini menjadi mufti di kota suci Madinah. Nah, mufti itu tingkatannya paling tinggi. Jadi kalau mufti itu pasti ulama, tapi kalau ulama belum tentu dia itu mufti. Nah, maka Syekh Utsman Domiri itu berangkat ke kota suci Madinah. Nah, ketika beliau sampai di kota suci Madinah, itu tidak mengabari kepada Syekh Ali At-Thayyib. Tetapi karena Syekh Ali At-Thayyib sudah dikasyaf oleh Allah, hingga akhirnya tahu akan kedatangan Syekh Utsman Domiri, hingga akhirnya di dalam riwayat itu diceritakan perjumpaan itu terjadi di Raudhah. Nah, perjumpaan itu terjadi di Raudhah. Sebelumnya Syekh Utsman Domiri itu berziarah dulu ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika berziarah di makam Rasulullah, namanya ulama, namanya juga wali. Ketika itu beliau dijumpai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung.
Hingga akhirnya beliau mengutarakan keinginan, maksudnya datang ke kota suci Madinah itu ingin masuk ke dalam Thariqah Tijaniyah. Akhirnya bicara di depan Rasulullah SAW. Kemudian Nabi menunjukkan bahwasanya kalau engkau mau talqin, datang aja langsung ke Syekh Ali At-Thayyib, cucu saya. Nah, karena bisyarah itu akhirnya ya beliau datang atau didatangi oleh Syekh Ali At-Thayyib. Seketika itu Syekh Ali At-Thayyib tahu. Hingga akhirnya proses talqinnya itu bahkan langsung diangkat menjadi muqaddam itu di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Itu singkat sedikit tentang riwayat perjalanan hidup beliau. Karena kalau orang itu sudah sungguh-sungguh betul-betul ingin taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, ingin selalu menjalankan segala perintahnya Allah, ingin selalu menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah, maka segala apapun upayanya pasti akan diusahakan. Nah, karena dengan kegigihannya beliau, sehingga beliau menjadi murid daripada Syekh Ali At-Thayyib. Itu sedikit tentang biografi perjalanan hidupnya. Bahkan di samping itu, di samping beliau sebagai muqaddam Thariqah Tijaniyah, bahkan juga beliau ini menjadi atau mendirikan satu organisasi, yaitu yang bernama Laskar Hizbullah. Jadi ketika itu memang zaman penjajahan, ketika Belanda sedang menyerang ke Indonesia ini, dan beliau ini menjadi komandannya Laskar Hizbullah daerah Jawa Barat dan Banten. Jadi di samping beliau seorang ulama thariqah, ulama tasawuf, tapi di satu sisi ya beliau juga seorang pejuang. Nah itu seorang pejuang juga jangan dikira orang thariqah itu tidak berperang, orang thariqah itu tidak berjihad, orang thariqah itu tidak amar ma'ruf nahi munkar, nggak begitu. Justru orang kalau dia sudah betul-betul masuk ke dalam ranah tasawuf, maka dia akan mengetahui tentang hakikat perjuangannya, terutama di dalam memperjuangkan daripada agama Islam. Nah, maka pada tahun 1938, beliau mendirikan masjid ini. Nah, jadi ini masjid ini bekas peninggalannya Syekh Utsman Domiri. Jadi 1938 beliau mendirikan masjid ini. Masjid ini sebagai markas para pejuang di sini. Nah, jadi dulu para pejuang itu ngumpulnya di sini. Meskipun banyak yang mengusulkan kepada Syekh Utsman Domiri itu untuk beliau itu membangun pesantren, akan tetapi ya beliau cukup membangun masjid, membangun zawiyah untuk dijadikan sebagai tempat untuk berjuang ketika itu. Bahkan banyak daripada para santri-santri baik dari Bandung dan sekitarnya itu ingin menjadi bagian daripada jalan jihad ini. Nah, akhirnya beliau bangun ini masjid. Nah, bahkan di dalam riwayat beliau ini begitu gigih untuk melawan penjajahan Belanda ketika itu. Bahkan dalam riwayat ini masjid ini sempat dibom sama Belanda. Tapi ini masjid, ya antum lihat ini masjid tetap berdiri kokoh. Jadi tidak sedikit pun bom itu menghancurkan masjid ini. Nah, itu salah satu karomahnya dari beliau. Ya antum tahu sendiri ketika itu Belanda dengan persenjataan yang begitu canggih, dengan melawan para pejuang kita di Indonesia, terutama guru kita Syekh Utsman Domiri, dan beliau hanya menggunakan alat seadanya. Bahkan yang lebih utama, yang lebih intinya, beliau doa yang begitu luar biasa, munajat kepada Allah untuk mengusir para penjajah dari Indonesia ini. Ini salah satu bukti karomahnya. Bahwasanya meskipun memang di dalam Thariqah Tijaniyah itu tidak boleh bagi siapapun muridnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, ketika dia ingin menjadi bagian muridnya Syekh Ahmad, dia mempunyai niat untuk mencari karomah, ingin mencari dunia, ingin mencari ini, mencari itu, tidak diperbolehkan. Inti seseorang ingin menjadi muridnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, dia harus betul-betul, yang pertama dia ikhlas sunniyah, niatnya dia harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya nih belajar sedikit demi sedikit. Ketika kita talqin menjadi muridnya Syekh Ahmad, kita telah dibaiat, dijanji untuk setia kepada guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, yang mana beliau mengajarkan kepada kita untuk beristiqomah. Jadi istiqomah di jalan agama Islam ini melalui Thariqah Tijaniyah ini tiada lain dan tiada bukan hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang terpenting. Adapun karomah itu antum nggak usah diperbincangkan, tidak usah dibicarakan. Jadi karomah itu di dalam Thariqah Tijaniyah sebagaimana guru-guru kita terdahulu. Karena kalau orang sudah dekat kepada Allah, tanpa diminta pun Allah pasti ngasih.
Nah, jadi Allah itu tahu, pasti tahu akan kemampuan, kadar diri kita. Sehingga karomah itu jangan semena-mena untuk dikeluarkan begitu saja. Nah, begitupun dengan Nabi kita. Nabi kita mempunyai mukjizat yang begitu luar biasa, begitu banyak. Bahkan mukjizat Nabi itu yang paling unggul, paling hebat dibanding dengan para Nabi dan para Rasul selain itu. Akan tetapi Nabi kita ketika menggunakan mukjizat itu tidak dengan mudah mengeluarkan mukjizat begitu saja, tidak. Tapi ada sebabnya. Jadi ibaratnya tidak mentang-mentang nih saya Nabi, saya Rasul, kemudian saya mengeluarkan mukjizat begitu saja, nggak begitu kalau Rasulullah. Jadi ketika Nabi ingin mengeluarkan mukjizat itu pasti ada sebabnya terlebih dahulu. Nah begitupun guru-guru kita, ketika beliau senantiasa mendekatkan taqarrub ilallah, menjalankan segala perintah Allah, perintah Rasulullah SAW, maka tidak pernah sedikit pun beliau itu memikirkan yang namanya karomah. Jadi yang terpenting bagaimana cara kita bisa menjalankan kehidupan di muka bumi ini sesuai dengan aturan Allah, beliau jalankan. Karomah itu tidak pernah dicita-citakan, tidak pernah menjadi tujuan di dalam thariqah tijaniyah. Yang menjadi tujuan di dalam thariqah tijaniyah, dia ikhlas niat mencari ridha Allah, kemudian dia istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus menjadi iktibar, pelajaran, hikmah untuk kita semua, sehingga bila mana mungkin ada di antara kita yang belum niat dengan betul-betul dengan sungguh-sungguh karena Allah, mari kita kembalikan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhonya Allah, mencari ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mencari ridho Rabbi Ruhina Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Tijani radhiyallahu anhu. Itu sekilas tentang biografi Sidi Syekh Utsman Duniri radhiyallahu anhu. Ini makom-makom yang di luarnya ini merupakan ya anak, cucu, bahkan istri, keturunan-keturunannya ada di sini. Jadi yang di luar itu masih keluarga semua. Sedangkan beliau ya ada di dalam ini karena beliau seorang wali min auliyaillah, sehingga yang namanya wali itu mesti kita yakini beliau itu hidup. Jadi yang mati itu hanya sebatas jasadnya aja, cuma pindah alam begitu. Nah, pindah alamnya itu bukan beliau itu jasadnya mati kemudian rohaninya mati, enggak. Karena wali itu hakikatnya hidup. Nah makanya kenapa Nabi itu menganjurkan kepada kita ketika kita akan memasuki tanah pekuburan, maka Nabi menganjurkan untuk membaca atau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ahlal diyar, ya ahlal kubur. Kan begitu kan? Nah, terus apakah orang yang ada di dalam kubur itu dengar kira-kira? Dengar. Makanya Nabi menyuruh untuk mengucapkan salam. Karena hakikatnya orang-orang soleh, terutama wali min auliyaillah itu mendengar dengan ucapan salam yang kita sampaikan kepada beliau. Nah, makanya kita jadikan kedatangan kita pada hari ini, pada waktu yang penuh dengan barokah ini, perkenalkan diri kita kepada beliau, sambungkan rohani kita kepada beliau, berikan sesuatu terutama doa. Karena meskipun sebetulnya wali itu sudah banyak doa yang butuh didoakan itu sebetulnya kita yang masih hidup. Karena wali itu sudah menjadi kekasihnya Allah, yang beliau itu, para wali itu sudah mendapatkan jaminan dari Allah. Nah kalau kita belum dapat jaminan kita ini, karena kita masih hidup, kita nggak tahu makom kita ada di mana, kedudukan kita ada di mana, kita nggak tahu. Nah, maka oleh karena itu, tadi anak udah ngirim di grup, itu salah satu qasidah dalam rangka untuk mengucapkan salam terkhusus kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan salam kepada beliau, kita baca bareng-bareng. Ibni